Shalom Bapak Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau bersepakat, bersehati, merendahkan diri, menyembah Dia. Bagi Dia. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku Jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Dia Yesus selamati bagi kita. Dia Yesus selamati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah, hanya Dia segalanya. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagimu. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, oh, bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Biarlah kaum pria katakan bagi Dia segala pujian, bagi Dia. Amin Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kaum wanita katakan hanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia Ya Bapa, segala pujian, benar. hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yes Tuhan. Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama kita katakan bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Mari sembah Allah kita saat pagi hari ini. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat, syukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, syukur hanya bagi-Mu segala hormat, syukur kami. Haleluya, glory, syukur. Sembah Dia, Allah yang luar biasa. Hanya bagi-Mu Tuhan segala hormat, segala sembah kami. Haleluya, glory, syukur Tuhan. Shikaraya laya, haleluya. Kami bersyukur, kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Sigaraya mengubah setiap kami yang menyembah Engkau dengan penuh sukacita, penuh kerendahan hati. Sigaraya, haleluya, syukur.
syukur Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami, merendahkan hati kami. Kami manusia yang berdosa, tapi Engkau layakkan kami untuk datang kepadamu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau bersyukur, kami mau berbakti, kami mau rendahkan ke hati kami. Kami mau serahkan Bapa ibadah saat pagi hari ini ke tangan-Mu Yesus. Berkatilah ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan, ya akhirnya Bapa. Dan kami mau yakin percaya, saat kami menyembah Tuhan, hidup kami diubahkan, hati kami diubahkan menjadi baru. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, dan kami mau serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Hari ini ibadah raya yang pertama di tahun 2024, dan nanti kita juga akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Darah Kristus memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Oleh darah anak domba sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan dengan iman, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Domba, oleh kesaksian kita, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah
oleh darah, sekali lagi, oleh darah Anak domba. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh darah Anak domba Allah menjadikan kita lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa Amin. dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak Jika kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, katakan dengan iman. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, angkat tanganmu, katakan haleluya, amin. Raja segala raja, haleluya, haleluya, amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, amin. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita lebih dari pemenang karena kasih Allah sungguh sudah terbukti bagi kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini.
Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban, Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh amin. telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan Anaknya. Kasih Allah, Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Ya Tuhan, seperti mari kita sama-sama kasih. bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kami mau sembah-Mu Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena Ya Tuhan, kasih setia. sungguh kami bersyukur Bapa. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur. Waktu kami serahkan pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biar ini menjadi perenungan dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa selama hidup kami, seiring nafas kami menyembah Tuhan. Namun tidak hanya dalam
pujian tidak hanya di dalam penyembahan secara seremoni saja Tuhan, tetapi biarlah semestinya seluruh aspek kehidupan kami menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Kerendahan diri kami, penundukan hati kami, ketaatan kami untuk ikut seturut dengan kehendak-Mu, biarlah itu boleh sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa, kami memasuki tahun yang baru 2024, dan biarlah di tahun yang baru ini ada berkat yang baru, yang tersendiri yang Tuhan telah siapkan bagi kami, agar kami tidak selalu menjadi orang-orang Kristen yang begitu-begitu saja, tetapi kami menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa bertumbuh semakin hari semakin serupa seperti Kristus dan menyenangkan hatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila setiap nyanyian pujian yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan, dan kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, urapi hamba dalam segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan hamba. Biarlah apapun yang hamba sampaikan sungguh berasal daripada Tuhan, memberkati setiap kami semua tanpa terkecuali, dan di atas semuanya Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Mari setiap kita yang bersama-sama boleh diberkati, katakan bersama-sama dengan percaya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Main musik, terima kasih untuk pelayanannya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di minggu yang pertama di bulan Januari 2024. Ya, ini tahun yang baru dengan tentunya ada harapan-harapan yang baru, tentunya ada cita-cita di tahun yang baru ini, tetapi tema utama kita di tahun 2024 itu memberikan sebuah tantangan kepada kita. Apa itu? Bahwa kita harus hidup dalam dimensi yang baru dan sebagai ciptaan yang baru. Nah sebelumnya tapi coba Bapak Ibu Saudara perhatikan kanan kiri kita banyak kursi-kursi yang kosong begitu ya. Ini tantangan di awal tahun ya. Masih suasana tahun baru gitu. Masih suasana pengennya liburan begitu. Ya, padahal yang baru itu hanya angkanya saja. Tetapi hidup itu harus bergulir, harus terus maju. Nah ditambah lagi ini adalah menjadi khotbah awal tahun yang secara khusus membahas mengenai tema ini. Nah khotbah-khotbah berikutnya tidak lagi membahas secara khusus tema ini, tetapi langsung memasuki tema bulanan, walaupun benang merahnya adalah ini. Benang merahnya adalah dimensi yang baru, ciptaan yang baru. Ini akan menjadi benang merah kita selama 1 tahun 2024. Tetapi pembahasan mengenai hal ini hanya di awal tahun ini saja. Ya, nanti lebih lanjut lagi kita membahas secara tema-tema kecil-kecil, tetapi benang merahnya tetap di sini. Nah, kita mau belajar bersama-sama apa maksudnya. Sebelum kita masuk ke sini Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang saya rindu Bapak Ibu Saudara renungkan bersama. Pertanyaan apa itu? Ini, mengapa orang tidak suka kekristenan? Menurut Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, apakah lebih banyak orang menyukai kekristenan atau lebih banyak orang yang tidak suka dengan kekristenan? Mari kita renungkan bersama, hari-hari ini, dewasa ini, apakah lebih banyak orang yang menyukai kekristenan atau lebih banyak yang tidak menyukai kekristenan? Jawabannya lebih banyak yang tidak menyukai. Kenapa? Kalau lebih banyak yang menyukai, harusnya pertambahan jumlah orang Kristen itu drastis. Betul? Tapi kapan momen pertambahan orang percaya itu menjadi demikian spektakuler? Kapan? Ketika gereja mula-mula. Itu adalah hari-hari di mana pertambahan jumlah orang percaya begitu signifikan. Jumlah murid Yesus awalnya hanya 12, bertumbuh menjadi sekitar 70-an orang murid. Kemudian setelah Yesus mati, sebelumnya Yesus berpesan pokoknya tetap percaya begitu. Lalu kemudian ketika dia bangkit,
dia memunculkan dirinya, menunjukkan dirinya di hadapan murid-murid, lalu dia berkata jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Nah itu ada sekitar 120 orang. 120 orang kemudian di hari Pentakosta bertumbuh menjadi 3.000 orang lebih yang percaya. Kemudian tidak lama kemudian ada 5.000 orang. Kemudian bertumbuh lagi menjadi 15.000 orang dan seterusnya. Nah di hari-hari itulah kekristenan menjadi menarik. Di hari-hari itu, kekristenan itu menjadi daya tarik, tetapi tidak hari-hari ini. Kenapa? Setelah saya renung-renungkan, kenapa hari-hari ini banyak orang tidak suka kekristenan? Karena kebanyakan orang-orang Kristen itu egois. Saya, dan saya. Tidak peduli orang lain terluka, kecewa, sakit hati, yang penting saya bahagia. Ini kekristenan. Wajah kekristenan hari-hari ini. Saya, dan saya. Saya nggak peduli orang lain mau kayak apa, yang penting saya happy. Kita tidak menjaga lisan kita, kita tidak menjaga pikiran kita. Peduli amat orang lain mau sakit hati, yang penting saya happy. Peduli amat orang lain mau nggak nyaman dengan saya, yang penting saya fine-fine saja. Toh saya punya hak untuk bahagia, itu wajah kekristenan kita hari-hari ini. Sehingga orang tidak suka dengan kekristenan. Yang kedua, munafik. Ibadahnya jalan terus, tapi dosa juga jalan terus. Minggu ke gereja, tapi karakternya gitu-gitu aja. Nol pertobatan. Awal tahun loh, mosok langsung diajar kayak gini toh mas. Loh lah iya, tahun lalu kita belajar growing deeper with Christ. Saya hanya bisa mengaminkan dan berharap Bapak Ibu Saudara semua sudah growing deeper with Christ. Nah sekarang kita mau masuk menjadi orang ciptaan baru dengan dimensi kehidupan yang baru. Tapi sebelum masuk ke sana, refleksi awal tahunnya adalah kenapa banyak orang gak suka kekristenan. Nah saya sangat-sangat tidak berharap kita terjebak di sini. Saya sangat tidak berharap seperti itu. Tetapi kalaupun ada, mari Bapak Ibu Saudara buka hati dan bertobat. Selama ini kita beribadah, ya. Tapi apakah dosa jalan terus? Minggu ke gereja tapi karakter gitu-gitu aja? Yang ngomongin tetangga masih, yang bohong masih, yang nyolong masih, apalagi yang tidak hormat pada orang tua masih, yang berkata-kata sumpah serapah masih, fitnah masih, nol pertobatan, munafik. Di gereja loh, sehingga orang-orang gak suka dengan kekristenan. Ya, Bapak Ibu Saudara ingat ya kisahnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah berkata sama seorang kawannya ini nanya, Gandhi, kamu ini kan mengidolakan Yesus, kamu mengidolakan Kristus, tapi kok kamu gak jadi Kristen aja sekalian toh Gandhi? Kawannya ini orang Kristen gitu. Lalu Gandhi bilang sama kawannya ini, masalahnya gini bro, kalau saja kekristenanmu itu semuanya sama seperti Kristus, maka seluruh India hari ini sudah Kristen bro. Masalahnya kekristenanmu tidak sama kayak Kristus. Nah itu masalahnya. Masalah utama kita adalah kekristenan kita itu tidak menyerupai Kristus. Saya suka seorang hamba Tuhan berkata, the true Christianity is Christ, not Christian. The true Christianity is Christ, not Christian. Artinya apa? Yang sungguh kekristenan yang sejati itu Kristus, bukan orang Kristen. Karena orang Kristen gak menghidupi Kristus. Nah, awal tahun ini kita buka dengan dimensi yang baru, ciptaan yang baru, karena kita mau bersama-sama belajar menghidupi ciptaan yang baru dan tinggal di dimensi yang baru. Yang ketiga, kenapa orang gak suka kekristenan? Karena orang-orang Kristen itu keras kepala. Bayangin 1 tahun loh, khotbahnya itu keras-keras. Bertumbuh semakin dalam ke arah Kristus. Tapi ada saja orang-orang yang berkata bahwa saya sudah baik kok. Nyatanya saya berpelayanan.
Ya. Pengalaman saya banyak, untuk apa lagi berubah. Bahkan nun sewu, mungkin ada orang-orang yang dalam pikirannya, dalam benaknya, dalam hatinya bilang, rasa ngajari aku om. Bapak Ibu Saudara, usia saya di sini kalau muda, ditantang oleh Tuhan untuk menjadi gembala, tidak mudah. Karena harus menggembalakan beberapa orang yang lebih tua dari saya. Tidak mudah untuk bisa mengajar orang-orang yang usianya lebih senior dari saya. Tidak heran kalau ada semacam pikiran-pikiran, godaan-godaan yang muncul, Om Daniel lebih muda dari saya, ngajar, belum tentu Om Daniel mengalami apa yang saya alami. Itu wajar muncul dalam benak pikiran-pikiran orang-orang yang lebih tua dari saya. Tetapi dengarkan saya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika siapapun yang mengajar di sini, mau saya, bahkan mungkin Mas Stefanus yang lebih muda dari saya, kami adalah orang-orang yang diberi otoritas ilahi untuk menyampaikan kebenaran firman. Yang berbicara bukan kami tidak sedang mengajar Bapak Ibu untuk hidup lebih baik, tetapi Roh Kudus yang mengajar kita untuk hidup lebih baik. Tetapi berapa banyak kadang-kadang orang-orang itu mungkin kita diam saja, tidak kelihatan, semua duduk di kursinya masing-masing. Tetapi di dalam pikirannya menolak firman karena berpikir bahwa saya sudah tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kenapa alasannya kekristenan itu menjadi tidak menarik. Karena diisi orang-orang yang egois, orang-orang yang munafik, orang-orang yang keras kepala. Pertobatannya di mana? Pertobatannya hanya di dalam gedung gereja, tetapi keluar gedung gereja semuanya sama saja. Jadi ternyata kita sedang membohongi diri kita sendiri, kita tidak menjadi ciptaan baru, kita tidak menjadi orang yang hidup dalam dimensi yang baru. Perhatikan, kalau masalah ini masih ada dalam diri kita masing-masing, ini waktu yang tepat untuk kita berbenah. Kalau tidak mau berbenah pun tidak apa-apa, itu bukan burden saya, itu bukan beban saya, itu beban Bapak Ibu Saudara masing-masing. Karena saya membawa sebuah pesan untuk kita berprogres terus, naik terus tiap tahunnya. Menjadi makin matang, menjadi makin dewasa, menjadi makin serupa dengan Kristus. Apakah ini masih nyantol dalam hati kita hari-hari ini? Mari kita renungkan bersama. Kristen tapi dosa jalan terus, artinya Kristen tapi menolak Kristus. Kalau kita mengaku Kristen, tetapi kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Kalau kita mengaku Kristen, tapi kita nggak bisa mengendalikan tutur kata kita. Kita nggak bisa mengendalikan perasaan kita. Perasaan kita yang mengendalikan kita, perkataan kita yang mengendalikan kita, pikiran kita yang mengendalikan kita, bukan Kristus yang mengendalikan kita. Maka kita sebenarnya Kristen tapi menolak Kristus. Iblis, Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak akan menghalangi Anda ke gereja. Iblis tidak akan menghalangi Anda melayani. Iblis tidak akan menghalangi Anda untuk aktif. Iblis tidak akan menghalangi Anda untuk menjadi seorang pendeta. Tapi iblis akan berjuang keras menghalangi Anda untuk berubah, bertobat. Maksudnya apa? Ada pendeta tapi nggak bertobat, ada pelayan tapi nggak bertobat, ada aktivis tapi nggak bertobat. Iblis akan biarkan saja, nggak apa-apa. Yang penting jangan berubah, yang penting jangan bertobat. Kalau kita ngomongin ciptaan baru, artinya perubahan terjadi secara radikal. Kalau kita ngomongin dimensi yang baru, artinya ada sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Orang lain yang ada di sekeliling hidup Bapak Ibu Saudara hampir-hampir tidak mengenali. Loh, kok orang ini berubahnya luar biasa. Itu yang namanya ciptaan baru, dimensi yang baru. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17, ini ayat yang menjadi benang merah kita selama tahun 2024. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini terjemahan baru. Ya. Saya buka lagi terjemahan yang BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Menjadi manusia yang baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru, BIMK. Atau saya pakai juga yang New Living Translation untuk semakin mempertegas. This means that anyone who belongs to Christ, siapapun yang menjadi milik belongs to Christ, miliknya Kristus, has become a new person, menjadi orang yang baru, menjadi manusia yang baru. The old life is gone, hidup lamanya itu sudah tidak ada lagi. A new life has begun, hidup yang baru dimulai. Jadi dalam 2 Korintus 5:17 itu saya mau jelaskan secara ringkas, ini menjadi benang merah sekali lagi tahun 2024. Di dalam Kristus kita bersatu dengan Kristus, menjadi milik Kristus. Nanti saya akan terangkan lebih dalam lagi. Menjadi ciptaan baru, manusia baru yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baru, dan dimensi yang baru. Semuanya sudah menjadi baru. Sebuah hidup yang baru dimulai. Jadi gampangannya gini, ciptaan baru itu berbicara mengenai Bapak Ibu secara pribadi, karakternya, wataknya, kebiasaannya, ini baru. Tapi kalau dimensi yang baru, ini ngomongin hidupmu, hidup kita ini menjadi betul-betul baru sepenuhnya. Jadi kalau ciptaan baru itu perilakunya baru, tapi kalau dimensi baru itu ya semua aspek hidup Bapak Ibu. Termasuk tujuannya jadi baru, termasuk dorongan-dorongan hidupnya jadi baru, termasuk nilai-nilai yang dihidupi jadi baru. Dulu hobinya apa, sekarang hobinya jadi baru. Karena seluruh kehidupannya menjadi baru. Ya. Yang pertama kita mau belajar di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Di dalam Kristus. Kita mau belajar dulu. Makna di dalam Kristus ini setidaknya saya temukan ada 4 untuk memaknai, menafsirkan, untuk menggali arti di dalam Kristus ini. Yang pertama, pemaknaan Kristus itu sendiri. Di dalam Kristus artinya menekankan pada Kristusnya. Bukan di dalam Heri Sasono, bukan di dalam Daniel Raharjo, bukan di dalam Gilbert Lumoindong, bukan di dalam, sebutkan, Benny Hinn, bukan di dalam siapapun itu. Jadi mau kita banggakan nama-nama ini pun kalau kita di luar Kristus gak ada artinya. Jadi hidup yang baru itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak bisa diganti. Figurnya hanya satu saja. Hanya Kristus saja yang bisa membuat segalanya jadi baru. Bukan Daniel Raharjo. Daniel Raharjo tidak mati bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi Kristus. Bukan dalam pribadi yang lain. Hanya pribadi Kristus saja yang bisa memberikan pembaharuan. Makna yang pertama. Makna kedua di dalam Kristus. Dalam kata pemaknaan di kata dalamnya sendiri. Di dalam. Pembenaran kita terjadi hanya jika kita berada di dalam kebenarannya Kristus. Pemaknaan pertama, pada pribadi Kristusnya, bukan yang lain. Yang kedua, pada kata di dalam. Artinya Bapak Ibu Saudara harus di dalam Kristus. Di dalamnya Kristus. Bapak Ibu Saudara berdosa enggak? Kristus berdosa enggak? Tidak. Bapak Ibu Saudara bobrok enggak? Bobrok. Kristus bobrok enggak? Enggak. Yang Allah lihat, Allah Bapa lihat, itu adalah kekudusannya Kristus. Yang Allah Bapa lihat adalah kebenarannya Kristus. Jadi kita harus di dalamnya Kristus. Supaya cacatnya Daniel Raharjo ini enggak kelihatan. Supaya kebobrokannya Daniel Raharjo ini menjadi tertutupi. Maka kita harus ada di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang benar, kita berdosa. Karena Kristuslah yang kudus, kita ini cacat. Nangkep? Jadi di dalam Kristus. Pemaknaan yang kedua.
Pemaknaan yang ketiga berbicara mengenai dominasinya. Kalau di dalam Kristus, artinya Kristus harus lebih besar daripada kita. Amin. Karena di dalam Kristus. Berarti Kristus yang mendominasi saya, bukan saya yang mendominasi Kristus. Saya ulang sekali lagi. Kristus yang harusnya mengendalikan saya, bukan saya mengendalikan Kristus. Berapa banyak orang-orang Kristen itu bukan di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia tidak dikendalikan oleh Kristus, tapi mengendalikan Kristus. Caranya gimana kita mengendalikan Kristus? Ketika doa-doa kita lebih banyak meminta daripada bertanya. Saya ulang sekali lagi. Kapan kita mengendalikan Kristus? Ketika doa-doa kita lebih banyak meminta daripada bertanya. Bapak Ibu Saudara sedang mengendalikan Kristus. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan ini, Tuhan itu. Tuhan aku enggak bisa, Tuhan ini dan segala macam. Itu kita sedang mengendalikan Kristus. Tapi kalau kita dikendalikan Kristus, doa-doa kita adalah bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan? Dan pemaknaan yang keempat adalah dalam hal keputusan. Karena katanya tadi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Artinya ini berbicara keputusan. Bapak Ibu termasuk yang di dalam Kristus atau yang bukan di dalam Kristus. Karena ayat tadi berkata, jadi siapa yang di dalam Kristus? Nah, kita termasuk yang di dalam Kristus atau yang di luar Kristus. Ada setidaknya 4 pemaknaan untuk bisa kita pelajari dari kata di dalam Kristus ini sendiri. Yang pertama, kita baca bersama-sama Roma 5 ayat 17. Ya, saya akan ajak untuk kita memaknai lebih dalam 4 hal ini secara cepat saja. Roma 5 ayat 17, Bapak Ibu Saudara, kalau bisa kelihatan di sini silahkan dibaca di sini, kalau enggak dibaca di Alkitab masing-masing. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah Adam, ini adalah Kristus. Apa hubungannya Adam dan Kristus? Paulus itu begitu luar biasa dikaruniai oleh Allah. Hikmat di dalam dirinya itu begitu luar biasa. Sehingga ia bisa menghubungkan bagaimana Adam itu berhubungan dengan Kristus. Dari mana hubungannya? Adam adalah penyebab seluruh manusia berdosa, maka Kristus adalah penyebab seluruh manusia dibenarkan. Adam itu penyebab semua umat manusia berdosa, Kristus itu penyebab semua umat manusia dibenarkan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara membaca Roma pasal 5 ayat 17, 16, 15, 18, 19, 20 ayat-ayat sekitar ini, Bapak Ibu Saudara akan menemukan bagaimana Rasul Paulus itu bisa menjabarkan dengan panjang dan lebar, dengan detail. Tapi intinya begini, Adam terbuat dari apa? Halo? Adam terbuat dari apa? Debu tanah. Seorang ciptaan yang terbuat dari debu tanah saja, apa yang ia lakukan bisa berdampak pada seluruh dunia. Kalau sekarang saya tanya, Kristus itu diciptakan dari apa? Itu pertanyaan yang keliru. Betul? Karena Kristus tidak diciptakan, tetapi justru firman itulah, Kristus itulah yang menjadikan segala sesuatu ada. Nah, bisa membayangkan Adam yang diciptakan saja itu bisa berdampak pada seluruh dunia. Terlebih lagi Kristus
Dia yang menjadikan segala sesuatu ada. Pekerjaannya lebih-lebih lagi memberikan dampak kepada seluruh orang. Amin. Nah, artinya kalau kita sebagai anak manusia, kita sebagai anak Adam menjadi berdosa karena apa yang Adam lakukan, maka kita sebagai anak Allah menjadi benar karena apa yang Kristus lakukan. Saya tanya, kita menjadi benar karena apa yang kita lakukan atau apa yang Kristus lakukan? Apa yang Kristus lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk tidak berada di dalam Kristus. Jadi salah kalau Bapak Ibu Saudara bilang, aku di dalamnya Daniel Raharjo, di dalam MCC. Oh salah, salahnya gede banget lagi. Aku di dalam Heri Sahsono, non saya ya Mas Heri ya, untuk menjelaskan Mas Heri, itu pun salah. Tidak begitu cara kerjanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam Kristus saja kita beroleh kebenaran itu. Tidak bisa lewat cara yang lain, tidak bisa. Hanya di dalam Kristus. Dosa satu orang diselesaikan oleh satu orang. Yang kedua, di dalam Kristus dalam arti bahwa pembenaran kita itu ada di dalam Dia. Yang kedua tadi ini. Mati ya Pak. Sebentar. Ya, terima kasih Pak. Yang kedua di sini. Pembenaran kita terjadi hanya jika kita berada di dalam kebenarannya Kristus. Ayatnya Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara menjadi benar hanya ketika di dalam Kristus. Di luar Kristus kita berdosa. Hanya di dalam Kristus dosa-dosa kita ini diampuni. Hanya di dalam Kristus status kita ini dibenarkan. Di dalam Kristus saja. Makanya gambarnya Kristus memberikan, mengenakan manusia baru pada manusia. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di tema-tema berikutnya. Yang ketiga, Kristuslah yang harus mendominasi saya, bukan saya yang mendominasi Kristus. Galatia 2 ayat 20 tapi versi yang BIMK supaya lebih jelas saya bacakan. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Jadi yang hidup bukan lagi saya, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Sekali lagi, bukan saya yang mendominasi Tuhan, tapi Tuhan yang mendominasi saya. Itu yang seharusnya terjadi Bapak Ibu Saudara. Ini yang bisa membuat kita menjadi ciptaan baru dan tinggal dalam dimensi baru. Dan yang keempat, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya, ayatnya sama ya. Jadi pengertian di dalam Kristus tadi, saya ringkas dengan cepat. Yang pertama, hanya oleh Kristus saja. Yang kedua, harus di dalamnya. Harus di dalamnya, tidak bisa yang lain. Bapak Ibu Saudara, betul-betul harus bisa memaknai, memahami makna di dalam Kristus ini. Kemarin sore saya tanya kepada anak-anak remaja, lebih gampang menerangkan mana, Yesus di dalammu atau kamu di dalam Yesus? Mereka menjawab lebih mudah memahami Yesus di dalam saya. Ya memang itu. Secara manusia, Om Lili menerangkan Yesus di dalam saya atau Mas Lili di dalam Yesus lebih mudah mana? Iya kan? Kenapa? Yesus di dalam, kenapa lebih mudah membayangkan Yesus di dalam diri Mas Lili daripada Mas Lili di dalam Yesus? Kenapa?
Pernah nggak terbersit seperti itu Bapak Ibu berpikir? Benar enggak Bu Retno? Manusia lebih banyak lebih mudah memahami Kristus di dalam diri saya daripada saya di dalam Kristus. Tapi Rasul Paulus dia memahami betul saya ini di dalam Kristus. Kalau Yesus di dalammu, Yesus di dalam kita, sepertinya itu kontrol itu masih dalam diri kita ini loh. Yesus itu di sini gitu. Tapi ketika Paulus berkata aku di dalam Kristus, itu enggak punya daya lagi. Karena Kristus yang menguasai kita. Kedagingan kita lebih menyukai Kristus tinggal dalam diri saya daripada saya tinggal dalam Kristus. Semoga Bapak Ibu tidak bingung. Mbak Rani bingung? Enggak, puji Tuhan. Ya, yang ketiga, mati ya. Om enggak salah tuh nih Om, khotbah awal tahun abote kaya ngene Om gitu kan. Terus abot pedes pisan gitu kan. Enggak apa-apa ya. Yang ketiga, Kristus harus mendominasi saya, bukan saya yang mendominasi Kristus. Dan yang ketiga, ambil keputusan sekarang Bapak Ibu, enggak bisa kalau kita enggak mau di dalam Yesus itu enggak bisa. Lalu berbicara mengenai ciptaan baru, ia adalah ciptaan baru. Sebelum saya berbicara mengenai ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara coba baca dulu ayat ini. Tadi ayat kita utama kan 2 Korintus pasal 5 ayat 17, betul ya? Nah, tapi Rasul Paulus itu sekali lagi, ini hikmatnya ini loh ya. Ini susahnya khotbah awal tahun itu memang begini, harus memberikan gambaran terlebih dahulu, tapi nanti dibantu dikupas di tiap bulannya. Rasul Paulus memberikan landasan dulu, 2 Korintus 4 ayat 6, dia menuliskan demikian, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bingung ora coba toh. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, Paulus tuh seakan-akan pengen ngomong bahwa Allah yang menciptakan dunia itu adalah Allah yang sama yang memberikan Injil pada manusia. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menjadikan terang dari gelap, Allah yang memunculkan terang dari gelap. Itu adalah Allah yang sama yang bekerja dalam hati Bapak Ibu Saudara, yang menerangi hatimu sehingga hatimu bisa melihat bahwa Kristus itu bukan manusia biasa. Saya berdoa keras untuk menjelaskan ini Pak Heri. Bapak Ibu Saudara, Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya, kita memandang bagaimana Allah menciptakan dunia. Ia berfirman jadi dan semuanya baik, ia berfirman jadi semuanya baik, ia berfirman jadi semuanya baik. Itu Allah yang sama yang bekerja dalam hatinya Mbak Dita, hatimu yang gelap gulita karena dosa ini loh. Berdosa enggak? Nah, hatimu tuh gelap gulita sama kayak hati saya. Nah, Allah itu bekerja, berkata jadilah terang dalam hatinya Mbak Dita, supaya hatinya Mbak Dita bisa melihat kemuliaannya Kristus. Oh, sing jenenge Kristus itu bukan manusia. Oh, yang namanya Kristus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi dialah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu Allah yang bekerja. Allah pencipta adalah Allah yang sama yang memberikan Injil, the gospel pada manusia. Kalau kita kaitkan dengan bulan kemarin, Allah pencipta, Allah kita yang Maha Kuasa yang menciptakan bintang, bulan, matahari, itu Allah yang sama yang mengutus Gabriel kepada para gembala dan berkata, hari ini aku memberitakan kabar baik yang mendatangkan kesukaan besar. Tangkap? Itu Allah yang sama, bukan Allah yang beda. Allah yang sama persis Bapak Ibu Saudara. Dan Allah yang sama ini, dia yang menyingkapkan bahwa Kristus itu juga Allah. Kristus itu pun pribadi Allah, bukan manusia biasa. Allah yang menciptakan terang pada dunia, Allah yang sama yang menerangi hati kita untuk memahami kemuliaan Kristus. Sebelum ngomongin ciptaan baru, saya ngomongin dulu
Allah pencipta ini. Bukan saya sebenarnya, Paulus. Saya hanya menerangkan. Lalu apa kaitannya dengan ciptaan baru? Nah, sehingga ketika Allah menciptakan manusia di kitab Kejadian itu, tapi sayangnya manusia kemudian memilih untuk jatuh dalam dosa. Maka Allah bertindak kembali melalui Kristus untuk menciptakan manusia yang lebih unggul, yang lebih baik dari sebelumnya. Wah, kalau Bapak Ibu Saudara nanti nangkep, saya PR ini memang PR. Ketika Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, mereka dibekali dengan yang namanya free will. Betul? Mereka diciptakan dari debu dan tanah, dibekali yang namanya kehendak bebas. Tapi ciptaan yang baru, mereka dibekali dengan namanya God's will, kehendak Allah. Bukan lagi free will. Ciptaan yang baru itu tidak mengenal free will. Kenapa? Karena ciptaan yang baru tinggal dalam dimensi yang baru. Ciptaan yang baru ini di dalam Kristus, nggak ada spidol ya. Ada yang bawa spidol kah? Bapak Ibu Saudara? Bawa Nunus, minta tolong Mas Nunus. Bapak Ibu Saudara, kita manusia yang punya free will, ini jatuh dalam dosa. Sampai sini nangkep? Manusia yang diciptakan Allah dalam Taman Eden itu dibekali sama Tuhan kehendak bebas sehingga jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Allah bermurah hati sehingga Allah kemudian mengaruniakan Yesus Kristus. Barang siapa di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Yang lama, halo, berlalu, betul? Yang baru sudah datang. Tidak ada lagi manusia ini. Yang ada ciptaan baru, yang punya God's will, kehendak Allah. Kenapa dikatakan manusia baru? Karena Bapak Ibu Saudara sudah tinggal di dalam Kristus. Nah, sekarang kalau kita ini seringkali masih jatuh bangun di dalam dosa, kita seringkali masih menikmati dosa, itu artinya kita sebenarnya tidak sedang tinggal di dalam Kristus, tapi mungkin Kristus di dalam kita. Baru sampai sebegitu gitu loh. Kristus di dalam diri kita. Kita minta Tuhan tuntun hidup saya gitu. Tapi kalau Rasul Paulus berkata bahwa dia menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, maka yang manusia versi baru ini sungguh-sungguh ada, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Coba kita buka. Ini ciptaan yang sungguh-sungguh baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ya. Tapi harus di dalam Kristus. Harus di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini manusia lama. Bapak Ibu Saudara, kita tuh menikmati sekali loh kecemaran, dosa. Kita mengerjakan dengan serakah katanya. 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus
karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebelum saya lanjutkan, saya cuma mau bilang begini, Bapak Ibu, kalau kita betul-betul bisa menghidupi ciptaan baru ini, manglingi pasti, betul-betul manglingi. Kalau kita bisa menghidupi ciptaan baru ini, maka orang-orang di sekeliling kita akan merasakan ini makhluk jenis apa gitu. Karena yang seperti ini jarang terlihat. Tidak sama seperti manusia yang ini gitu. Saya lanjutkan. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini ciri-ciri manusia ciptaan yang baru. Dia menanggalkan manusia yang lama. Dia belajar mengenal Kristus, mendengar dan telah belajar mengenal Kristus, mendengar dan menerima pengajaran dalam Kristus, kemudian dibaru dalam roh dan pikirannya, mengenakan manusia yang baru, yang benar-benar menjadi ciptaan baru, akan sungguh-sungguh manglingi, akan sungguh-sungguh nampak perubahannya, enggak lagi kayak tawar-menawar gitu loh, aneh konyol gitu. Kalau kita di dalam gereja, baru dengar firman, tapi begitu sampai luar kita udah ngerasani orang di depan sini. Kita baru dalam gereja nih, baru dengar firman Tuhan, baru habis memuji Tuhan, baru kita keluar gereja. Kita mungkin sudah saling menggunjingkan satu dengan yang lain. Nah, apa bedanya dengan manusia lama? Enggak ada bedanya. Ini Juli sampai Desember. Tema bulan Juli Speak the Truth, ayat 25. Ya betul. Bulan Juli, Agustus nanti kita berbicara mengenai ini, pribadi yang lambat untuk marah. Ini September, Oktober, November, Desember. Saya taruh di belakang. Kalau urut harusnya ini di depan dulu, Januari sampai Juni. Tapi tak taruh di belakang dulu. Kenapa? Karena kita ngomongin dimensinya dulu aja. Baru nanti kita ngomongin ciptaan yang baru. Memahami dimensi. Pusing toh Bapak Ibu, tadi saya ngomong panjang lebar, pusing toh? Pusing kan? Karena tidak mudah. Gini loh Bapak Ibu, menceritakan dimensi yang baru pada orang yang masih manusia lama. Berarti kita masih manusia lama, Mbak Menowo. Itu seperti orang misalkan begini, misalkan gitu ya, saya ngomong sama Pak Heri gitu, Pak Heri, nanti kita kalau misalkan di Korea, misalkan Korea gitu ya, nanti kita mau berangkat ke Korea, Pak kalau di Korea itu enggak boleh Pak kayak begini. Lah aku repot loh, Pak katoan cendak gitu enggak bisa sembarangan loh Pak, misalkan gitu ya. Iya tuh ya enggak bisa ya, harus dihidupi dulu baru kita ngerti gitu loh. Bahwa apa yang dilakukan di Korea nanti akan berbeda dengan di Indonesia. Dimensinya betul-betul baru. Hidup di suasana yang baru, yang kebudayaannya baru, strukturnya baru. Kita nggak nyambung sekarang. Ya memang karena mungkin kita masih tinggal di dimensi yang lama.
Tapi Bapak Ibu Saudara yang bisa nangkap tadi, mencerna, puji Tuhan, mungkin sudah mulai, oh iya benar juga ya, saya harus mulai beranjak ke dimensi yang baru. Nah, dimensi yang baru itu berbicara sesungguhnya yang baru sudah datang, ya, atau berbicara hidup yang baru. Dimensi yang baru itu hidup sepenuhnya baru. Jadi anugerah Tuhan itu tidak hanya memperbarui watak, sifat, perilaku, menjadi karakter manusia baru, bukan cuma itu. Tapi segala aspek hidup kita menjadi baru. Apa? Tujuannya baru, nilai-nilainya baru. Dorongan hidup kita yang semula bersifat kesenangan pribadi dan sementara berubah menjadi kemuliaan Tuhan dan bernilai kekekalan. Contoh gampangnya gini, kalau dulu orang yang mungkin belum tinggal di dimensi yang baru, belum jadi ciptaan baru, ditanya kamu nikah untuk apa? Jawabannya untuk bahagia. Nah, itu jawaban orang yang masih tinggal dalam dimensi yang lama. Tapi orang yang tinggal dalam dimensi yang baru itu, kamu nikah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu dimensi yang baru. Kamu kerja untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu manusia lama. Salah nggak sih? Ya wajar. Tapi orang yang manusia baru, dia percaya hidupnya dalam pemeliharaan Allah, dia bekerja betul untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tapi nggak berhenti sampai di situ. Dia bekerja, aku bekerja untuk memuliakan Tuhan. Dimensinya baru. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, wah kok yo nganu yo, kayaknya itu awan-awan banget. Berarti memang kita belum siap menjadi manusia baru, menjadi orang yang tinggal dalam dimensi yang baru. Kita masih tinggal dalam dimensi yang lama. Kita dibuat nyaman oleh dunia ini. Tinggi sekali standar yang dipakai Rasul Paulus. Orang yang memahami dimensi baru, ciptaan baru seperti Rasul Paulus, membuat dia bisa berkata begini, maka oleh karena itu bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Nah ya gitu. Selesai gitu loh. Coba. Berat ya? Dimensi yang baru saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 16. Kalau tadi mengenai ciptaan baru dari Efesus, tapi mengenai dimensi yang baru, kita akan belajar dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 16. Ya, nanti kita baca di rumah aja Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi berbicara mengenai satu, pribadinya baru, betul, sebagai ciptaan baru tadi. Tapi kemudian tidak hanya pribadinya, tapi juga tujuannya baru, hidup bagi Allah untuk memuliakan Allah. Dan lebih daripada itu, hidupnya harus sama seperti Kristus hidup. Ya, ayat yang ke-16. Coba dibuka ayat yang ke-16 saja. 1 Yohanes 2. Kita buka ayat 16 saja. Oh bukan. Ayat yang ke-6 maksud saya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya betul Pak Andreas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Gak apa-apa Bapak Ibu, saya udah siap Bapak Ibu mendolong bingung gitu, saya udah siap karena benar-benar ini sesuatu hal yang baru ya. Tahun lalu udah lewat, sekarang tahun yang baru. Ya, ini yang akan kita pelajari nanti 1 tahun ke depan. Berbicara bagaimana pribadi kita baru sebagai ciptaan baru sebelumnya tadi ya. Kemudian tujuannya baru untuk memuliakan Allah dan kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Barang siapa tinggal di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Nah, ini Januari sampai Juli. Ya, live in harmony. Hidup dalam harmoni dengan Allah. Bapak Ibu harmoni enggak dengan Allah? Harmoni enggak dengan Allah? Kalau harmoni dengan Allah, itu tenang hidupnya. Remain in Christ love, itu tetap dalam terang kasih Allah, terang kasih Kristus. Maret kita akan belajar hidup dalam karya penebusan Kristus. April hidup seorang Kristen yang dewasa. Mei hidup takut akan Tuhan. Dan Juni hidup dengan kerinduan akan Allah. Nah ini dimensinya orang Kristen yang
di dalam Kristus. Dimensinya itu ini. Dia hidup damai dengan Allah Bapa. Dia paham tinggal dalam terang kasih Yesus, sehingga orang yang tinggal dalam terang kasih Yesus tidak mungkin membenci sesamanya. Menghargai darah Kristus, sehingga kalau Bapak Ibu Saudara lihat logo New Dimension New Creation itu, ya, ini yang dibuat oleh Mas Nunus. Mana logonya ini? Nah, ini logonya ini. Nah, ini yang lama dengan yang baru, yang membedakan adalah darah Kristusnya. Cipratan darah ini yang membuat kita menjadi baru. Kita logo sepele tapi kami membuatnya dengan berdiskusi sungguh-sungguh, itu saya sama Mas Nunus ya. Dan itu nanti akan kita buat kaos untuk pendanaan retret. Next Pak, ini mati soalnya. Next. Ya, yes. Ya, kemudian menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan kerinduan akan Allah. Saya tutup dengan istilah ini. Jadi kalau khotbah tahun ini, khotbah di awal tahun masih penuh tanda tanya, enggak apa-apa, wong namanya baru episode 1 ya. Nanti akan mulai diterangkan di episode 2 dan seterusnya. Kekristenan kita harus mampu melahirkan seseorang dan menghadirkan suasana yang benar-benar baru. Apakah kekristenannya Mas Lili betul-betul melahirkan seorang Lili yang baru dan menghadirkan suasana baru? Atau koyo ini kat biyen yang ngono-ngono wae? Apakah kekristenannya seorang Dita ini bisa melahirkan Dita yang betul-betul baru? Atau ya gitu-gitu aja dan menghadirkan suasana yang baru? Itu tantangan kita. Dimensi baru, ciptaan baru. Yang bingung angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memampukan 1 tahun ke depan, dan mulai minggu depan, berarti minggu depan akan dilayani oleh Mas Nunus. Ada perubahan jadwal karena Pak Heri besok minggu depan ada tugas pagi hari, sehingga Pak Heri di sore hari, Mas Nunus di pagi hari. Langsung memasuki tema yang pertama, yaitu live in harmony, berbicara mengenai hidup kita yang berdamai dengan Allah. Benang merahnya adalah kita tinggal dalam dimensi baru ini sebagai ciptaan baru. Silahkan diulik dan menjelaskan dengan bingung juga kepada jemaat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya nanti semakin hari kita akan dimampukan dijelaskan makin ngerti. Ya. Kita akan tunduk kepala, pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ubah hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ubah hatiku seputih salju, ubah diriku seperti Yesus. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah diriku, ubah diriku seperti Yesus.
Katakan Engkau penjunan. Engkau penjunan, hutan liar, bentuk jadikan, bentuk jadikan hidup aku. Ubah hatimu seperti salju, ubah diriku seperti Yesus. Katakan ubah hatiku, ubah hatimu seputih salju, ubah diriku seperti Yesus. Engkau penjunan, bentuk jadikan hidup aku. Engkau penjunan, engkau penjunan, terima kasih Bapa. Bentuk jadikan itu doa. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman. Seringkali Tuhan beri kita kesempatan hari-hari di mana orang berjumpa dengan kita. Dan Tuhan ingin kita menunjukkan Kristus melalui hidup kita. Tapi seringkali apa yang mereka dapatkan, seringkali yang mereka temukan adalah orang yang arogan. Seringkali yang mereka lihat dalam diri kita adalah orang yang sombong, pemarah, angkuh. Seringkali Tuhan memberi kita kesempatan untuk menunjukkan Kristus kepada mereka yang memerlukan. Tapi apa yang mereka dapati? Seringkali mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka tidak melihat Kristus, tapi mereka melihat orang yang tamak. Mereka melihat orang yang cinta uang. Seringkali Tuhan menghadapkan kita dengan orang-orang yang ingin melihat Kristus, menerima mereka, memaafkan mereka, mengampuni mereka. Tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka melihat kita yang keras kepala. Mereka melihat kita yang marah, dendam. Sampai kapan Kristus harus kecewa melihat hidup kita? Sampai kapan menjadi serupa seperti Kristus hanya slogan dalam hidup kita? Sampai kapan kita akan menjadi seperti ini? Padahal bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hidupnya sungguh-sungguh baru. Kristus ada di dalamnya, dan setiap hari Kristuslah yang mengendalikan hidupnya.
tahun ini menjadi tahun perjalanan rohani bagi kita. Untuk menunjukkan Kristus kepada siapapun yang kita jumpai. Terima kasih Tuhan. Saya minta Pak Andreas dan juga Pak Iwan untuk boleh maju ke depan mempersiapkan diri sambil kita merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Pak. Kami mempersiapkan hati kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, sambil kami terus merenungkan akan makna firman-Mu Tuhan. Biarlah pikiran kami, mata kami tertuju akan darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai penebusan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus yang membayar hidup kami dengan lunas, agar kami boleh pantas menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan, layakkan kuduskan para pelayan-Mu yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, supaya layak dan pantas untuk melayani perjamuan kudus ini. Setiap kami jemaat-Mu Tuhan, juga biarlah boleh layak dan pantas ambil bagian dalam memperingati karya kematian Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah perjamuan kudus-Mu Tuhan boleh terus mengingatkan kami betapa hidup kami beruntung memiliki Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk sambil dalam suasana menyembah dan terus merenungkan firman. Kita akan mempersiapkan diri. Hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama-sama sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita merenung sejenak bahwa kita sebenarnya adalah seteru Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita pantas binasa karena pemberontakan kita, karena kedagingan kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita telah melukai hati Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi sebuah berita anugerah bagi kita, pengharapan akan keselamatan, sehingga kita tidak binasa,
tapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku. Haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan berkata, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu yang melingkupi kami. Terima kasih Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Barang siapa yang rindu untuk tinggal di dalam Kristus, kau boleh angkat tanganmu. Dan saya akan berdoa di awal tahun bagi Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, engkau yang sungguh-sungguh berkomitmen rindu tinggal di dalam Kristus. Allah Bapa kami yang di sorga, sekalipun kemampuan kami terbatas dalam memahami firman-Mu, sekalipun mungkin akal kami belum sanggup menyelami makna sebenarnya dari kehendak-Mu Tuhan,
Tapi satu yang mau kami utarakan pagi hari ini, kami mau di dalam Kristus. Kami mau berada di dalam Kristus supaya kami dibenarkan, supaya kami dikuduskan, supaya hidup kami semakin hari boleh terus disempurnakan. Kami menjadi ciptaan yang baru, hidup kami sungguh-sungguh baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sungguh-sungguh datang. Dimensi yang baru, sehingga orang-orang di sekeliling kami, bahkan mungkin mereka hampir-hampir tidak mengenali, karena kami menjadi manusia yang benar-benar baru, manusia yang hidupnya dipimpin oleh komando Kristus, manusia yang hidupnya dipimpin oleh kehendak Kristus, sehingga Kristus yang mendominasi kami, bukan sebaliknya, sehingga kami boleh hidup di dalam terang kebenaran-Mu Tuhan. Tidak lagi terus kambuh dalam dosa, tapi kami betul-betul menjaga hidup kami dengan cara terus tinggal di dalam Kristus. Kristus yang memampukan kami, Kristus yang menolong kami untuk kami boleh hidup menjadi ciptaan baru dengan hidup dimensi yang baru. Tuhan, hamba terbatas menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus Tuhan yang akan memateraikan firman ini dan terus akan menolong kami, menunjukkan kepada orang-orang sekeliling kami, Kristus itu nyata dan hidup dan ada bersama-sama dengan kami. Dipermuliakanlah nama Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Bila setiap kita menyadari bahwa kita adalah manusia ciptaan baru, bukan lagi berada di kehendak kita, tapi berada di kehendak Allah. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Saya persilahkan para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Tiffany. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Kau telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab Yesus hidup, ada hari Yesus, ada hari esok. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia Yesus, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti saat Dia hidup. Hidup jadi berarti, Hidup jadi berarti saat Dia hidup.
Baik jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan sampaikan info sepekan MCC. Di hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian di hari Selasa belum Ji Om, belum. Hari Komba di mana aja Bu? Solo Selatan. Ada Komba di Solo Selatan, tempatnya Bu Yoto. Pukul 6:30. Kemudian di hari Rabu ada program Kristal di pukul 10 bekerjasama dengan Radio Immanuel, dan di sore harinya ada Oikos Ngipang nanti bertempat di Bapak Diki pukul 6:30. Kemudian di hari Kamis ada latihan pujian dan penyembahan, musik dan pujian pukul 6 untuk ibadah raya yang pertama, pukul 7 latihan untuk ibadah yang kedua. Hari Jumat menara doa pukul 6 sore. Kemudian di hari Sabtu pukul 5:30 ada ibadah remaja dan pemuda Metanex di Maestro nggih. Kemudian di hari Minggu ibadah raya yang pertama pukul 8 pagi di Solotek. Kemudian Alpakit pukul 3 sore hari. Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang usia sekolah bisa bergabung ataupun ponakan-ponakannya. Kemudian ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Warisan Hotel. Oke, ada tambahan Om? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kemarin acara kita berjalan dengan baik, dengan lancar ya, walaupun secara total perhitungan tidak ada ya Pak Heri ya, angka pastinya berapa kehadiran, tapi kalau perkiraan saya mungkin di angka 260-an mungkin ada, karena kursi yang disediakan ada 280 buah dan hampir penuh ya, jadi rasanya 260-an mungkin bisa lebih itu. Dan itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan ya, puji Tuhan. Tinggal nanti kapan panitia kumpul untuk kita evaluasi dan juga perlu dibubarkan toh. Ya, barangkali mau dilanjutkan ke retret begitu ya toh. Pak Heri sudah opo ya. Iya. Iya. Siapa tahu ya. Ketua lagi. Setuju Pak Diki ya? Dua. Enggak, saya pikir kalau di tempatnya bapak saya yang dulu yang lama itu kalau ketua Natal dan Paskah itu satu, gitu ya. Jadi dibuat hari raya gerejawi begitu, satu paket. Nanti setelah Paskah baru ganti baru lagi gitu. Kalau dulu sistemnya begitu. Ya, saya pikir kalau Mbok menawa, makanya saya tanya tadi apa perlu dibubarkan gitu loh ya. Satu paket. Dimensi baru. Ya, nanti kita bicarakan ketika ketemu gitu ya. Baik, tidak ada tambahan pengumuman yang lain Bapak Ibu. Bantu doa kanan kiri kita banyak kursi-kursi kosong, mungkin apakah masih tahun baruan atau mungkin jagong kita kurang tahu ya. Nanti sore masih ada ibadah lagi juga, kita doakan semoga Bapak Ibu yang sore juga bisa rawuh. Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami beribadah di awal tahun dengan kami mendengarkan firman Tuhan, membuka telinga kami, pikiran kami, hati kami untuk mengerti pesan Tuhan di awal tahun yang merindukan agar kami betul-betul hidup sebagai ciptaan baru, hidup yang sungguh-sungguh baru. Mohon ampun kalau selama ini mungkin kami masih setengah-setengah menjalani kekristenan kami, tidak seperti apa yang Kristus inginkan. Tapi di tahun ini sebuah tantangan boleh kami dengar bahwa kami harus hidup sebagai ciptaan yang betul-betul baru, dimensi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati para pelayan-Mu sudah melayani, pakai lebih hari lebih luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang, makin banyak jiwa boleh dijangkau, diselamatkan,
untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan juga berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, diberkati di dalam setiap langkah kehidupannya, dalam keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta, kasih mesra, menjadi keluarga yang diberkati, seisi rumahnya boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Berkati juga pekerjaan tangan kami Tuhan, kami yang berupaya bekerja keras, biarlah ini semua boleh mendatangkan berkat-berkat bagi setiap kami, diberkati, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, sehingga boleh mendatangkan berkat bagi keluarga kami maupun orang-orang di sekeliling kami. Tuhan juga memberkati dalam setiap permasalahan, tantangan kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini. Biar Tuhan akan buka pintu keluar, jalan keluar pertolongan tepat pada waktunya, untuk menolong kami keluar dari setiap pergumulan permasalahan kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan masing-masing kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, yang tidak datang pagi hari ini, apapun kendala penyakitnya, kami mau berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi, sehingga tubuhnya boleh berangsur-angsur pulih kembali, sehat kembali seperti sedia kala, untuk datang bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak, siswa-siswa, mahasiswa yang berprestasi, pintar, cerdas, jenius, mendapatkan hasil yang terbaik, menjadi teladan, menjadi panutan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, juga seluruh pelayanan kami selama sepekan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik oikos, baik ibadah-ibadah yang lain, Bible study, latihan-latihan, semua biar berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan kirim jiwa-jiwa baru untuk boleh kami layani. Mereka yang rindu, mereka yang haus akan firman Tuhan. Biarlah semakin hari pelayanan kami semakin diberkati, ditambahkan bilangan orang percaya di antara kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga, juga untuk setiap panitia Natal dan HUT Gereja yang sudah bekerja keras, di mana acara kemarin berjalan dengan sukses, dengan lancar, dengan indah, luar biasa. Itu semua kami kembalikan, kami haturkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa biarlah semua jiwa yang datang diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah nanti sore kami serahkan dalam tangan Tuhan. Beri cuaca yang cerah, jemaat boleh hadir, berdatangan, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menjagai, menyertai, agar sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan sanak saudara keluarga kami, dan kembalikan kami Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita buka hati kita dan angkat tangan kita untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, persekutuan dengan Allah kita Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.